Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Aini dengan NIM 0702192009 dari kelas Sistem Informasi 1 semester 6. Baiklah, di sini saya akan membuat aplikasi CRUD menggunakan Airtable dan juga Kodular, yaitu tentang pengolahan data. Pertama kita buka Kodular, kemudian create project. Di sini saya buat projectnya dengan nama penduduk. Next, kemudian finish. Baiklah, kita tunggu sampai selesai. Ini adalah tampilan awal dari screen 1. Di sini titelnya akan saya ubah, screen 1 saya hilangkan dengan saya ganti dengan data penduduk. Oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan 4 buah text box. Ini mana ini nanti untuk nick, nama, tempat tanggal lahir dan juga alamat. 3. Kemudian horizontal arrangement. Ini width-nya saya. Kemudian saya akan menambahkan button. Nah, button ini di sini saya akan buat dengan menunya, yaitu save, update, deal, cancel. Kemudian saya akan menambahkan di sini this view, view parent. Oke. Kemudian kita rename text box 1 dengan TB nick. Enter. Jangan lupa font bold, dan untuk teksnya di sini saya ubah dengan nick. Hintnya ini saya ubah dengan masukkan nick. Oke. Kemudian text box kedua ini saya rename dengan TB nama. Enter. Jangan lupa font bold. Ini juga jangan lupa masukkan nama. Dan begitu juga pada text box ketiga dan juga text box keempat. Text box ketiga ini saya buat dengan tempat tanggal lahir. TB tanggal lahir. Ini bold, kemudian hintnya jangan lupa diubah. Masukkan tempat tanggal lahir. Oke, teksnya adalah tempat tanggal lahir. Pada text box keempat ini kan saya rename juga dengan nama TB alamat. Masukkan alamat. Oke, teksnya alamat. Oke, untuk text boxnya sudah selesai. Kemudian sekarang saya akan rename button. Button pertama ini saya rename dengan btn save, karena ini kan saya buat dengan menu save di sini. Font boldnya jangan lupa, dan teksnya akan saya ubah dengan save. Jadi nanti ketika kita memasukkan ataupun input data, bisa langsung di save.
pada button kedua saya ubah dengan update. Oke, button ketiga ini saya beri nama dengan btn cancel. Ini fontnya. Baiklah, saya menambahkan list view di sini, yaitu untuk ketika kita nanti menambahkan data ataupun input data, maka data yang kita input akan tampil. Itu adalah kegunaan dari list view. Ini button keempat. Saya tambahkan satu button lagi karena di sini saya akan membuat menu delay. Text for button delay. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan spreadsheet untuk menghubungkannya dengan Airtable. Kemudian kita buka Airtable, add a base. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini adalah tampilan awal dari Airtable-nya. Di sini base-nya saya ganti dengan nama, saya samakan dengan kodular tadi, yaitu penduduk. Table name-nya juga sama penduduk. Oke. Di sini saya akan membuat 4 buah kolom. Pertama nick, kemudian yang kedua yaitu nama. Ya, ini jangan lupa diubah ya. Ini masih long text, ini saya akan ubah dengan single line text. Save. Yang ini dan yang ketiga tempat tanggal lahir. Oke, ini juga sama. Kita ubah single line text. Save. Dan yang terakhir yaitu alamat. Sama juga, single line text. Save. Oke, baiklah, di sini saya akan mengisi kolomnya nick, nama, tempat tanggal lahir, juga alamat. Ini nicknya sebenarnya bukan nick asli, saya hanya input saja asal-asalan. Namanya dengan nama sendiri Nuria Aini. Tempat tanggal lahirnya saya samakan dengan tanggal lahir saya. Oke, ini saya menambahkan 3 data ataupun 3 input data. Oke. Dan yang terakhir,
Oke, ini untuk airtable-nya saya pikir 3 saja. Kemudian di sini saya akan menambahkan APK, base ID dan juga table name. Untuk menghubungkannya dengan airtable, kita buka account. Ini untuk APK-nya kita tinggal copy paste saja. Kemudian paste di sini. Untuk base ID-nya sini saya ambil dari sini saja. Copy. Kemudian paste ke sini. Table name-nya di ini saya samakan dengan nama table di airtable. Tadi itu penduduk. Oke, kemudian saya pikirin sudah. Saya akan menambahkan notifier karena ini sangat penting. Saya pikir desainnya, horizontal arrangement-nya saya akan buat ke tengah, center 3. Oke. Kemudian kita langsung ke menu blocks. Sini button save. Sini saya klik dengan button save. Kemudian when button save, klik do control if then. Kemudian di sini saya text is empty. Oke, kemudian saya akan ke menu nick.text. Selanjutnya yaitu pada notifier, call notifier show alert notice. Kemudian sini saya akan mengambil menu kosong. Ini akan saya isi dengan nick. Masukkan nick. Oke. Kemudian kita panggil terus cache fokusnya. Ini kan saya tambahkan untuk menu ini nama, tanggal lahir, dan juga tadi alamat. Ini kita duplicate saja. Duplicate. Jangan lupa diganti dengan nama. Masukkan nama. Oke. Ini kita duplicate dan jangan lupa untuk menggantinya dengan tempat tanggal lahir dan juga alamat. Ini tempat tanggal lahir. Masukkan tempat tanggal lahir. Else if
Ini kita samakan saja, duplicate saja untuk mempermudahnya. Oke. Ini yang tadi tempat tanggal lahir, dan ini untuk alamat. Ini masukkan alamat. Oke. Ini akan saya tambah dengan else, bukan else if lagi tapi else saja. Oke. Kemudian di notifier, call notifier show progress dialog. Ini nanti duplicate. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar. Duplicate. Ini loading. Kemudian pada spreadsheetnya call spreadsheet create draw column. Make a list. Ini nanti tambahkan itemnya. Ini untuk nick, nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Copy paste. Nick. Ini kan saya samakan saja untuk 4 menunya. Nick. Oke. Nama. Ini tempat tanggal lahir. Kemudian yang terakhir ini alamat. Oke. Ini akan saya buat make a list lagi satu. Make a list. Ini untuk button, ini untuk dan ini nanti untuk menu text boxnya. Ini nick. Nick.text. Ini kita tinggal duplicate saja, dan jangan lupa untuk menggantinya. Nick, nama, tanggal lahir, dan juga alamat. Nama, tempat tanggal lahir, alamat. Oke.
Kemudian pada spreadsheet control if then kemudian get response code di sini, dan ini akan match. Saya buat dengan 200. Kemudian pada spreadsheet lagi call spreadsheet 1 get all rows. Kemudian call notifier dismiss progress dialog. Sorry, saya baru menambahkan else di sini. Kayak tadi tidak bisa. Notifier ini sangat perlu, dan juga request fokusnya. Call notifier show message dialog. Text. Ini gagal simpan. Ini nanti ketika kita menginput data, apabila nanti dia tidak bisa disimpan, maka notifikasinya akan muncul itu gagal disimpan. Oke. Kemudian spreadsheet. Sorry, aduh, ini sebenarnya masih kurang. Sorry, saya belum menambahkan if then di sini, yang tidak bisa. Control if then, oke. Kemudian masukkan. Ini saya duplicate dari atas. Dan yang ini saya hapus saja, karena tadi saya sudah duplicate yang dari atas. Variabel initial local name to ini name-nya akan saya ganti.
dengan list view. Oke. Create empty list. Ini nanti ketika list yang kosong. Kemudian tampung data, karena nanti list view-nya akan menyimpan data yang sudah kita tambahkan. Text, replace all text. Get respond content. Ini sebenarnya duplicate. Ini kita duplicate saja tampung data. Duplicate lagi. Tampung data. Ini adalah di spreadsheet-nya yang mau bukan kayak table. Split text. Fields. Ini satu.
Hmm. These few elements to prosedur. Ini untuk button save-nya, set button save, enable to logic, sini true. Nanti ini kita duplicate saja. Untuk menu save, update dan juga delete. Oke, update, delete, saya hapus. Kemudian di ini set benik.text to kemudian teks bagian yang kosong, kemudian ini kita duplicate sebenarnya 4 untuk nick, nama, tempat tanggal lahir dan juga alamat. Tempat tanggal lahir, alamat. Oke. Kemudian ini untuk prosedurnya. Jangan lupa untuk selalu menambahkan request fokus. Coba dengan default. Ini saya duplicate saja pada menu button save tadi. Ini saya rename, saya ganti dengan data berhasil
Data berhasil diakses. Pada screen 1 initials do, kemudian call default, spreadsheet get rush. Oke. Ini pada initial global name to variable index match Oke. List view, when list view after picking do. Button save. Check true, false. Duplicate. Ini di false, true. Split text. Nih. Text to reflect text. Select item list.
duplicate kosong. Oke. Saya tulis pada menus dan save duplicate. Kita duplicate saja. Nama, tempat tanggal lahir, juga alamat. Ini nama. Ini tempat tanggal lahir. Dan yang terakhir alamat. This view. Set global index. Oke, kemudian pada this view selection index. Ini pada menu button update. Notifier. Di sini. Call notifier show progress dialog.
chemical listnya pada kolom name. Oke, duplicate. Tunggu sebentar. Jadi nanti ketika kita update, maka message-nya keluar tuh tunggu sebentar, karena pasti nanti akan loading dan titelnya loading. Oke, duplicate. Ini dikit lagi, ini nama, kemudian itemnya akan saya tambah dua lagi, itu untuk tempat tanggal lahir dan juga alamat. Alamat. Oke, ini kita duplicate saja. Ini get. Global index. Main spreadsheet. Duplicate. Yang ini juga duplicate. Ini tuh gagal update karena ini untuk mohon update nya. Kemudian when button delete, click to. Duplicate saja.
global index. Ini gagal delete. Procedure call default. Oke. Di sini kan dia ada bentuk nomor. Jadi nanti ketika kita masukkan nick, dia yang muncul itu hanya untuk nomor saja, tidak ada huruf. Oke. Enable to. Sebentar. Ini akan saya tambahkan pada prosedur. Ini duplicate true. Baiklah, saya rasa cukup untuk blognya. Sekarang saya akan coba connect to companion. Sebelumnya saya sudah mirroring dari ponsel ke laptop. Ini adalah hasilnya. Ini adalah data yang sudah saya input pada Airtable tadi, yaitu nick, nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Kemudian ini sama dengan data yang tadi pada kodularnya.
Kemudian saya akan masukkan nick untuk nambah datanya. Ini sebenarnya bukan nick asli, saya asal-asal saja. Namanya saya masukkan nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian ini akan saya klik save, data berhasil diakses, oke. Kemudian saya akan kembali ke Airtable dan datanya sudah terupdate ataupun sudah tersimpan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya upload ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.